Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pada Ibu Ketua Gugus dan pada Bapak Ibu Guru, meminta waktunya sejenak. Saya akan menyampaikan masalah budaya positif ya. Di sini saya berdiri di depan bukan artinya saya sudah bisa. Saya juga sama-sama belajar dengan Bapak Ibu Guru sekalian. Belajar bersama-sama, berbagi praktik baik pada Bapak Ibu sekalian yang ada di sekolah. Untuk menumbuhkan budaya positif, kita melakukan diskusi dengan siswa. Misalkan membuat keyakinan kelas yang dibuat bersama-sama dengan siswa, kemudian disepakati oleh bersama, sehingga ketika pelaksanaan keyakinan kelas ini bisa dilaksanakan bersama-sama, baik oleh guru maupun oleh siswa. Contohnya seperti ini, keyakinan kelas yang dibuat, misalkan 1, piket membersihkan kelas, kemudian berdoa sebelum belajar, membaca doa bersama-sama, kemudian membawa tempat makan dan minum, tidak membawa jajanan ke dalam kelas. Ini salah satu yang saya buat di kelas. Nah, ketika anak-anak melakukan ini semua, ini dilakukan oleh anak-anak. Tapi ada juga kadang ya, kita Bapak Ibu Guru, terutama di kelas udah kali ya, 1, 2, 3. Anaknya itu kan perlu bimbingan guru ya. Pastinya banyak yang belum melaksanakan ini semua. Kelas 6 juga sama sih, banyak. Nah, ini adalah tindakan-tindakan yang melenceng dari disiplin kelas tadi, keyakinan kelas tadi yang dibuat. Dan kita dalam kelas, Bapak Ibu Guru menghadapi berbagai macam karakter siswa yang berbeda-beda. Pasti tingkahnya macam-macam. Pasti selalu aja tindakan yang dilakukan yang melenceng dari budaya siswa. Tanya nih, pasti yakin semua mempunyai pengalaman mengajar di kelas. Coba dari mulai Bu Guru kelas 1 bisa tidak menceritakan apa sih satu tindakan siswa itu yang melenceng dari nilai-nilai budaya positif tadi ketika kita sedang membelajarkan siswa di kelas. Yuk, siapa Bu Guru kelas 1 yang mau berbagi pengalaman boleh. Tepuk tangan buat AJF Guru kelas 1 mewakili guru yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Rosdiana yang telah memberikan waktunya. Mungkin saya akan berbagi sedikit kepada teman-teman mengenai kita ya, khususnya di kelas 1, kondisi kita saat ini di kelas 1 untuk budaya positif yang tadi telah dipaparkan oleh Bu Rosdiana. Nah, keyakinan kelas. Mungkin untuk kita ya, terutama yang kelas 1, mengenai yang keyakinan kelas, kita untuk yang 1, poin pertama, mungkin anak-anak belum bisa ya, bisa juga cuman ya sama aja kotor ya, jadi anak. Tapi tetap kita memberitahu kepada anak-anak jika kelas kita kotor, anak-anak boleh membersihkan. Jadi kita menyarankan kepada anak-anak untuk tetap melihat kondisi kelas kita itu harus tetap rapi, karena enak kan kalau kelasnya bersih dan rapi. Untuk yang kedua, itu selalu kita laksanakan berdoa sebelum belajar dan berdoa sesudah belajar. Yang ketiga, membawa juz amma. Kita hampir setiap hari anak-anak membawa, karena kebiasaan kita sebelum memulai kegiatan belajar kita juga ada literasi. Jadi setelah membaca juz amma sekitar 10 menit anak-anak membawa buku.
cerita ya. Dan khususnya untuk yang nomor 4 nih, sudah ada beberapa sebagian anak-anak yang membawa tempat makan dan minum, tapi untuk posisi makanannya belum, maksudnya ada plastik. Jadi anak-anak masih walaupun di tempat makan tapi masih ada membawa sampah ya. Dan untuk yang kelima, tidak membawa jajanan ke dalam kelas, ya itu kita usahakan anak-anak dari rumah sudah disiapkan. Jadi kita biasakan anak-anak boleh jajan tapi tidak saat pelaksanaan lagi KBM ya. Dan untuk di dalam kelas kita untuk kita khususnya guru kelas 1 memang kita peralihan ya dari anak-anak dari TK ke kelas 1. Memang untuk kelas 1 ini kita sama seperti guru TK, benar-benar dari nol. Apalagi anak-anak yang tidak mengalami di TK ya, kita harus benar-benar bisa merangkul karena kita tidak bisa memukul rata anak-anak itu sama semua. Anak ini pintar, anak ini bodoh. Jadi usaha kita untuk kelas 1 membuat anak nyaman dulu di lingkungan kelasnya. Mungkin untuk keyakinan kelas 1 khususnya, jadi kita membuat anak-anak kita betah dulu di dalam kelas, jadi merasa nyaman dengan kita, jadi anak-anak semangat belajar. Mungkin seperti itu guru kelas 1 untuk berbagi praktik baiknya di kelas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Rosdiana atas kesempatannya. Untuk di kelas 2 budaya positif yang sudah dilakukan, kalau saya pribadi di atas itu membuat aturan ketika turun tangga, karena kan kalau kelas 2 yang lain di bawah ya Bu ya, ini baru ke atas, jadi selalu mengingatkan. Kalau yang lain kan mungkin ibu-ibunya suka ingetin jangan lari-lari, tapi saya coba ganti dengan kalimat yang apa sih yang mau dilakukan sama si anak-anak. Oh, berjalan, berarti kita ingatkannya berjalan, turun tangganya berjalan ya, turun tangganya berjalan. Jadi mereka selalu ingat dan jadi saling mengingatkan ke temannya yang lain gitu. Kemudian kalau aturan di kelas, biasanya kan suka ada yang terlambat ya Bu ya, ada yang terlambat terus suka ada kamu terlambat. Nah itu kita ingatkan, kalau ada teman yang terlambat, saya kasih pertanyaan terbuka, perlu tidak seperti itu. Jadi memancing mereka yang berpikir, tidak selalu dari kita seperti itu. Terus untuk masalah makanan, tempat makan, belum semuanya itu Bu ya, tapi selalu diingatkan dan mereka mulai tahu jajanan apa yang harus dibeli. Kadang saya suka mengingatkan kalau beli makanan dilihat ya komposisinya seperti apa, kira-kira bagus atau tidak untuk tubuh kita. Nah mulai sekarang tuh mereka kalau jajan, ada temennya yang jajan tidak ada labelnya atau tidak ada label halalnya, tuh mengingatkan kamu baca dulu di makanannya ada informasi apa. Kurang lebihnya seperti itu Bu. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bu Putri yang sudah menyampaikan di kelas itu sama dengan keyakinan kelas ya Bu Putri ya. Hanya saja memang kelas 1-2 perlu bimbingan guru. Kalau kelas 6 sudah besar-besar. Keyakinan kelas yang di depan tadi adalah merupakan contoh, bisa dikurangi dan juga bisa ditambahkan. Kita kan sebagai guru selalu perlu mengawasi, perlu memperhatikan, perlu nasihati siswa agar dia menuju arah-arah perbaikan. Tepuk tangan untuk Pak Dadang nih, jagoan, yang maju tadi ibu-ibu semua. Hidup Bang Badar. Hidup senior. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Rosdiana yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berdiri di sini dan menyampaikan mungkin sedikit kali ya
sudut utama ya. Jadi sebetulnya masing-masing kelas mungkin berbeda kali ya mengenai praktik baiknya. Tapi di kelas saya, alhamdulillah, mungkin sama seperti yang lain. Sebelum memulai biasa kita berdoa ya. Itu udah merupakan kebiasaan gitu ya. Kebiasaan semua kelas. Dan saya perhatikan juga memang di kelas 4 juga sama, untuk berdoa itu selalu diutamakan. Kemudian ada lagi hal yang saya tekankan di kelas saya, ketika jam masuk mereka tidak boleh ada di luar kelas. Itu yang saya tekankan kepada anak saya. Dan alhamdulillah jam 1, kalau misalkan hari Jumat jam 1 kan jam 1 ya, mereka itu udah langsung tidak ada yang berkeliaran. Begitu juga hari-hari biasa setengah 1 mereka sudah duduk rapi. Dan juga mungkin memang saya tekankan, ada guru tidak ada guru langsung saja berdoa. Jadi ketika saya masuk sudah langsung memberikan materi pelajaran. Dan itu saya rasakan, alhamdulillah kelas saya, Bapak dan Ibu boleh perhatikan, setengah 4 pun mereka. Kalau yang habis istirahat jam 3 setengah 4 pun anak saya itu tidak ada yang berkeliaran. Insya Allah. Boleh. Boleh dilihat ya. Jadi setiap saya masuk setelah sholat asar, saya memang agak telat karena tidak berjamaah dengan anak-anak karena saking banyaknya ya. Jadi setelah anak selesai saya baru sholat, saya naik setengah jam 4 kurang seperempat, saya perhatikan anak saya semua alhamdulillah ada di dalam kelas. Ada semua dalam kondisi yang rapi, tidak ada yang di luar masih katanya. Kalau saya perhatikan ada beberapa anak yang saya mau masuk kalau menunggu bel. Kata saya kalau nggak ada bel gimana kamu? Mau masuknya kapan? Ya kan? Ada itu kebiasaan anak yang sore ya terutama. Jadi saya juga ingin menekankan kepada teman-teman, kalaupun memang kita masuknya berbeda, jam istirahatnya mungkin ya ada yang setengah 4, ada yang jam 4, saya juga kurang memahami hal tersebut ya. Tapi anak-anak saya insya Allah setengah 4 sudah ada di kelas semua. Itu pun saya instruksikan bagi yang sholat silakan sholat berjamaah. Jadi alhamdulillah mereka ada yang berjamaah, ada yang sholat. Kalaupun ada yang tidak berjamaah, mereka mungkin sholat di rumah kali ya, karena memang masih keburu. Jadi itu mungkin praktik baiknya dari saya. Jadi setiap jam sudah tank masuk, mereka alhamdulillah tidak ada yang berkeliaran. Itu saja mungkin kemudian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana aplaus untuk Pak Dadang? Bapak-bapak sendiri datang. Lanjut ke berbagi pengalaman disiplin kelas atau budaya positif ke kelas 4. Ayo Pak Aaf. Ya udah, tepuk tangan Pak Aaf, mau tuh maju. Jangan terpaksa gitu dong, Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panik ya. Ya, baru aja masuk pintu ketok assalamualaikum, masuk langsung ditunjuk maju ke depan. Oke, keren banget, sumpah ya. Oke, ya. Siap, makanya siap aja dulu. Masalah hasilnya saya yakin juga bagus. PD aja dulu ya. Oke. Nah, untuk berbagi pengalaman apa Bu? Mohon untuk diulang kembali karena saya baru datang. Oh, siap. Lagi Bu. Oke. Berdasarkan pengalaman saya ambil ketika di sini saja Bu ya, yang saya terangkan. Iya. Walaupun baru 2 bulan saya bergabung dengan tim SDN Total Bersada, tapi insya Allah nilai positif sudah saya tanamkan kepada anak-anak. Tentunya yang pertama adalah kerapian. Saya yang pertama adalah kerapian anak itu saya utamakan karena bagi saya adalah kerapian baju, meja dan semuanya yang menyangkut di dalam kelas itu merupakan faktor bentuk disiplin yang paling pertama. Terus karena dalam kita bisa menjaga penampilan secara otomatis sudut pandang orang itu ke kita akan
walaupun seperti apa akan baik dulu lah, negatifnya akan tertutup dulu ya. Ketika bajunya sudah masuk, anak-anak tidak masuk, rambutnya rapi, terus nggak kumel lah, itu kita lihat anak itu kita udah menilai dari segi positif bahwa dia mampu dan bisa, paling tidak untuk menata diri sendiri. Itu yang pertama. Saya paling anti melihat anak bajunya keluar di dalam kelas, tidak pandang bulu siapapun, laki-laki baik perempuan, ketika madu acak-acakan pasti langsung saya tegur. Baik kelas sebelah pun Bu Fernani sering saya tegur untuk masalah baju. Itu yang pertama. Yang kedua, disiplin tentang kata-kata. Saya paling sensitif dengan kata-kata mohon maaf, lu, gua, dan sebagainya. Nah, itu saya ketika anak-anak berkata contoh-contoh yang tidak benar seperti itu, langsung saya tekan. Penekanan saya adalah sebagai hukuman yaitu maju ke papan tulis, mengerjakan atau ngapain. Tapi yang jelas itu adalah sanksinya bukan berupa fisik, tetapi sanksi bagaimana mendidik anak agar berupaya selalu bisa disiplin. Dan ternyata setelah saya terapkan, ya, di kelas saya sendiri itu sudah berkurang drastis untuk kata-kata seperti itu. Dan saya mengenal beberapa anak saya itu ada beberapa karakter lah yang kiranya lebih over daripada teman-temannya, dan itu alhamdulillah untuk saat ini sudah bisa terkendali ya. Dulunya ketika pertama ketemunya udah ngomongnya lu gua, udah bahasa kebun binatang kadang sempat keluar di situ. Nah, saat ini dalam keseharian bisa terjadi itu udah nggak pernah. Ya, udah nggak pernah lagi saya mendengar, karena ketika saya menerapkan ada anak di luar kelas dan bilang seperti itu, walaupun itu anak di luar kelas saya, anak kelas saya pada laporan, Pak, si ini bilang seperti itu, si ini bilang seperti itu. Untuk menenangkan anak saya biar itu menjadi kondusif dan dia tidak terbawa lagi, saya pasti gini, ya udah nanti saya bilangin ke gurunya, nanti saya laporkan ke gurunya biar ditindaklanjuti. Ternyata cara seperti itu sangat efektif, karena biar bagaimanapun anak-anak kita adalah generasi kita yang harus kita jaga ucapannya, baik perilakunya ataupun tingkahnya, ya di situ. Itu bentuk disiplin yang saya tekankan, pokoknya harus dan nggak boleh ditoleransi lagi. Oke, ya mungkin itu dulu salah satu dua contoh. Sebenarnya masih banyak lagi karena durasi, saya tahu durasi dari kode-kode nih. Ya udah kalau gitu terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk Pak A. Selanjutnya kelas 5, kepada Pak Jajang dipersilakan untuk berbagi pengalaman praktik baik. Pak Jajang. Tepuk tangan kepada Pak Jajang. Jajang Pak Jajang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu banyaknya ya budaya yang disampaikan Bu Ros tadi, cuman yang saya angkat hanya satu saja, khususnya di kelas saya tentang tugas piket. Ya, tugas piket pada saat saya posting di grup emak-emak, ya, saya bikinkan ada yang laki-laki semua, perempuan semua, itu ditentang sama emak-emak. Pak, ini sebenarnya nanti bisa nggak sih, ya, anak laki-laki, ya, piket kelas? Tenang Bu, saya yang ngatur. Gitu. Nah, memang 1 minggu 2 minggu itu untuk ngepel saja, anak-anak itu yang udah dipel diinjak lagi, gitu, ya. Tetapi alhamdulillah udah 2 minggu, ya mereka ya sudah bisa lah untuk ngepel. Walaupun Pak, kan saya laki-laki Pak, masa masih laki-laki, gitu, ya. Nah, tapi ya saya sampaikan ke anak-anak laki-laki di situ, tenang, laki-laki itu bukan berarti nggak boleh ngepel, nggak boleh cuci piring di rumah, gitu. Oh gitu ya Pak? Iya, gitu, ya. Jadi
Apaan ini ketawa-ketawa nih kayaknya nih di rumahnya sedang pek. Ya, jadi untuk saya penekanannya seperti itu bahwa tugas piket di kelas saya khususnya baik laki-laki atau perempuan tidak dicampur. Semuanya kalau laki-laki semua dan harus dikerjakan oleh laki-laki. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Pak Jajang ya, yang sudah berbagi pengalamannya. Selanjutnya kelas terakhir yang bisa berbagi pengalaman yaitu kepada kelas 6. Kepada Pak Nana dipersilakan untuk berbagi praktik baiknya. Tepuk tangan buat Pak Nana. Ayo Pak Nana maju. Silakan Pak Nana. Masa saya lagi? Yo terakhir ini ya. Alumni masa maju? Bisa fight. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dimatiin dong, sengaja dimatiin. Gak mau apa Ya, untuk kegiatan pembiasaan bertindak lanjut baik untuk di kelas saya yang tadinya anak-anak itu saling ngatain dengan nama ketua itu akhirnya saya nasihati bahwa kata-kata orang tua itu tidak baik. Lalu semua saya nasihati supaya menjaga nama baik orang tua ya, tidak boleh dipermainkan. Itu alhamdulillah sekarang sudah tidak ada yang mengatakan orang tua. Nah untuk yang lain itu sudah disampaikan Pak Jajang dan yang lainnya itu sama ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan di kelas saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk semuanya yang sudah maju ya. Kita di sini sebagai pendidik, sebagai guru menuntun mereka supaya kita semua melaksanakannya karena budaya positif ini positif di sekolah ataupun di kelas kita tidak akan berjalan dengan baik jika kita semua tidak berkolaborasi bersama-sama. Jadi kita laksanakan bersama-sama sehingga kita berhasil. Nah, alhamdulillah tadi udah banyak ya Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa menambahkan. Kita sebagai guru harus cerewet gitu ya. Dalam arti sering selalu berbicara, selalu mengingatkan siswa karena siswa itu memang harus selalu diperingati, diingatkan, diawasi seperti itu. Dari tadi mengenai keyakinan kelas atau peraturan yang ada di dalam kelas, ini kadang anak ada yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai atau melenceng dari nilai-nilai kebajikan. Kadang guru memanggil ya, seperti tadi contohnya Pak Ang ya, sini kamu misalkan berbicara tidak sopan, kamu maju, nih gini. Nah, selanjutnya kata Pak Ang untuk apa? Untuk memperbaiki supaya tidak diulangi lagi. Nah, ini namanya restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, untuk restitusi ini ada langkah-langkahnya. Tidak misalkan ada yang begini, kamu sini, apa sih ini gitu. Ada langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya satu, langkah-langkah restitusi menstabilkan identitas. Artinya anak dipanggil pelan-pelan, jangan membuat mereka merasa bersalah. Jadi distabilkan dulu dia ya biar tenang. Ini menurut teori ya, bukan maksudnya mudah-mudahan saya juga bersama ibu bapak sekalian bisa mempraktekannya langsung ya, sehingga kita benar-benar mempraktekkan budaya positif ini. Kata teori tadi pertama adalah menstabilkan
identitas. Jadi anak dipanggil pelan-pelan, ditanya, jadi emosinya biar stabil dulu, biar tenang dulu, enggak merasa dia ketakutan gitu, enggak merasa dia minder, tidak merasa dia bersalah. Itu artinya menstabilkan identitas. Jadi kita di situ menganggap memiliki posisi kontrol. Posisi kontrol itu ada 5. 1 penghukum, tuh. 2 merasa anak itu bersalah, tuh posisi. 3 sebagai teman, tuh. 4 sebagai pengawasan. 5 sebagai manajer, pemantau dan manajer. Nah, menstabilkan identitas ini artinya kita pelan-pelan ajak anak berbicara, biarkan mereka tidak merasa ketakutan, Tidak merasa down, atau tidak merasa dijatuhkan di depan teman-temannya. Kemudian langkah kedua adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini kita menanyakan kepada mereka, menurut kamu ini tindakan ini bagaimana? Terus apa tujuan dari kamu melakukan ini? Gitu tuh. Itu namanya validasi tindakan. Karena setiap anak itu melakukan sesuatu, dia mencari identitas diri, punya tujuan sendiri, ataukah pengen diperhatikan oleh pacarnya mungkin ya, atau oleh gurunya, gitu kan ya. Jadi validasi tindakan itu adalah tindakan yang salah. Kamu kira-kira melakukan ini apa sih tujuan kamu? Menurut kamu benar atau salah gitu. Nanti dia benar tadi Bu Putri ya sudah memanggil anak itu pelan-pelan ditanyakan begini begitu. Itu salah satu dari kegiatan resti. Ya, lanjut. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nanti anak, oh iya ya, sebenarnya itu nggak berku. Saya minta maaf atau saya salah Bu. Nah, menanyakan keyakinan ini kita menanyakan begini. Selanjutnya, apa yang akan kamu lakukan dari tindakan kamu yang tadi supaya kamu memperbaikinya? Itu keyakinan mereka. Oh, saya harusnya begini. Kayak contoh, kemarin itu saya juga membuat video di kelas. Kita belajar, salah satu anak laki-laki melempar kertas sampah ke anak perempuan. Ketika belajar, kemudian anak perempuan itu berteriak, Bu Guru, si Gaji melempar sampah. Saya panggillah si Gaji. Ini menstabilkan identitas Gaji sini. Jadi kita di situ nanti bisa memilih memposisikan apa kita ini. Apakah memposisikan sebagai hukum? Awas kamu ya. Gitu. Kamu nanti gini. Itu namanya penghukum gitu. Kalau posisi teman kan kita baik-baik, pelan-pelan berbicara halus, kemudian senyum gitu kan ya. Kemudian saya tanyakan tuh si Gaji, terus menurut kamu bagaimana tindakan kamu itu? Ya itu sampah kertas, itu salah, harusnya aku membuang ke tempat sampah. Dia ambillah sampah itu, kemudian dia buang ke tempat sampah. Ini adalah salah satu langkah-langkah restitusi yang selayaknya seharusnya kita laksanakan di dalam kelas. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Semoga kita semua dapat melaksanakan, mengimplementasikan ini semua di dalam kelas sehingga akan benar-benar tercipta budaya positif di SDN Kota Persada. Tidak separuh-separuh ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.